Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan Indonesia, para superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas komik Saboteur. Jadi, komik Saboteur ini adalah hasil kolaborasi antara 3 orang komikus, yaitu Edwin T.E., Andri Hardiaman, dan Ahmad D. Arifin. Masing-masing adalah pencipta dari karakter Braga, Cakram, dan juga si Biru. Dan ketiga superhero itu akhirnya bertemu di buku ini bekerja sama melawan penjahat. Kolaborasi superhero yang jujur tidak kusangka ya. Waktu pertama kali diumumkan, yang kepikiran di otakku adalah penggabungan antara 3 orang superhero ini rasanya kok agak random ya. Tapi setelah ku baca, ternyata bagus juga. Oke, buat yang belum kenal sama 3 orang superhero ini, aku bakalan ceritain rangkuman pendek asal-usul mereka. Yang pertama si Biru. Dia adalah makhluk gaib yang terperangkap di dalam sebuah lampu keramat. Seorang pria bernama Lino melakukan kontak dengan lampu ini dan membebaskan si Biru. Si Biru akhirnya masuk ke tubuh pria itu dan menetap di sana. Tiap kali si Lino tertidur, si Biru dapat kesempatan untuk keluar gentayangan untuk membasmi makhluk-makhluk gaib lain yang mengganggu manusia. Setelah itu ada Braga. Dia adalah seorang polisi dari Bandung yang nyaris mati dalam peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh kelompok mafia. Braga akhirnya diselamatkan oleh sebuah entitas gaib yang memberinya kekuatan. Nyawanya selamat dan dia juga mendapatkan kekuatan lebih dari manusia biasa. Dan terakhir ada Cakram. Berbeda dengan Braga dan si Biru yang memiliki kekuatan super, Cakram hanya manusia biasa. Dia mengandalkan kemampuan fisik dan juga otaknya untuk menjadi jagoan. Selain itu, dia juga memiliki sebuah senjata berbentuk cakram. Karena itulah dia disebut sebagai Cakram. Komik Saboteur ini berisi 44 halaman dan terbagi ke dalam 3 chapter yang saling berkesinambungan, saling berkelanjutan. Kisah komik ini dibuka dengan geng begal yang berulah di kota Bandung. Mereka ingin menghalangi distribusi vaksin. Mereka disuruh seseorang karena orang-orang ini sangat diuntungkan dengan terjadinya pandemi. Semakin lama sebuah pandemi, semakin diuntungkannya mereka. Karena itu geng begal ini diutus oleh mereka untuk menghalangi distribusi vaksin. Permasalahan di tengah pandemi, sebuah permasalahan yang sangat-sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Ku kasih 2 jempol. Di saat itu muncul sebuah bayangan yang berbentuk Braga, jagoan yang menjaga kota Bandung. Para geng begal ini ketakutan melihat, waduh, si Braga yang digosipkan oleh banyak orang akhirnya muncul juga. Dan akhirnya orang itu muncul dari kegelapan dan ups, ternyata itu bukan Braga, itu si Biru yang meniru siluet Braga. Momen ini lucu banget, aku suka, sangat on brand dengan karakter si Biru. Setelah itu Braga yang asli akhirnya muncul, dan dia dengan terpaksa bekerja sama dengan si Biru. Kalau si Birunya sih senang-senang aja gitu kerja sama-sama Broga. Meski awalnya agak awkward, tapi pada akhirnya si Braga dan si Biru berhasil kerjasama untuk mengalahkan musuh. Tapi lalu mereka tahu kalau ternyata musuh yang mereka kalahkan ini hanya sebuah orang suruhan dari kepala mafia yang lebih besar. Dan kepala mafia itu berada di Semarang. Akhirnya mereka berdua pergi ke Semarang dan di sanalah mereka bertemu dengan jagoan pelindung Semarang yaitu Cakram. Oke, itu tadi adalah review dari chapter pertama di komik Saboteur. Masih ada 2 chapter lagi. Aku nggak akan bahas karena aku takut berpotensi spoiler. Buat kalian yang penasaran pengen baca kelanjutannya, kalian bisa beli di sini. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang komik ini. Dari segi tema cerita, ide ceritanya, ide penggabungan 3 karakter ini sebenarnya sudah sangat nekat kalau menurutku ya. Mereka bertiga ini memiliki latar belakang dan sifat yang sangat jauh berbeda masing-masingnya. Untungnya kolaborasi ini nggak bikin bentrok, tapi justru mereka akhirnya saling melengkapi. Tema yang diusung juga tema seputar pandemi, itu sangat relevan dan sangat gampang untuk dicerna, karena sayangnya kita sekarang masih ada dalam masa-masa pandemi. Sementara dari segi cerita, storyboard disusun oleh Ahmad D. Arifin, pencipta karakter Cakram. Rapi banget, semuanya tersusun cantik, gak maksa, enak diikuti, dan tetap menarik. Meskipun kalau menurutku, chapter pertama seharusnya bisa direnggangkan sedikit lagi. Karena chapter pertama rasanya singkat, berakhir terlalu cepat. Atau mungkin karena aku kasihkan baca kali ya. Dari segi karakter dan desain, untuk karakter jagoannya, si Biru, Braga, dan Cakram, mereka masing-masing punya komiknya sendiri dan ketiganya juga sudah aku bahas. Jadi sekarang kita bahas musuhnya aja ya.
Oh ya, ada perubahan desain di karakter Braga ya. Dia sekarang pakai masker yang berbentuk transparan terbuat dari bahan yang kuat. Mungkin untuk melindungi bagian mulutnya dari serangan-serangan musuh. Itu keren. So, ada dua musuh di sini, yaitu Silon dan Martin Cheng. Plus satu lagi geng jurik yang menjadi suruhan mereka. Silon adalah penjahat favoritku di sini. Dari segala aspek, menurutku dia yang paling baik. Dari segi desain menarik dan bikin geleh kalau kata orang Sunda. Kekuatannya juga sangat bervariasi. Manusia bunglon ini bisa beralih rupa, bisa menghilang, bisa menghipnotis orang-orang. Selain itu tubuhnya juga sangat kuat, lidahnya juga bisa dipakai untuk bertarung ya, panjang. Lalu musuh kedua, Martin Cheng, dia adalah seorang bos kepala mafia. Dari segi karakter memang dia sangat mengintimidasi, tapi kalau dari segi desain, sayangnya tidak ada hal yang unik dari dia. Dia hanya terlihat seperti kepala mafia pada umumnya. Well, komik Saboteur ini ditutup dengan post-credit scene yang menjanjikan sesuatu yang besar akan terjadi setelah komik ini. Dan aku nggak sabar banget buat baca itu. Katanya sih awal tahun depan ya, semoga aja, semoga aja. Sebagai penutup, harapanku ke depannya untuk komik ini adalah aku harap cerita di komik ini tetap relevan ke depannya. Mungkin Silon akan muncul lagi, atau mungkin Martin Cheng akan belajar dari pengalamannya dan akhirnya merekrut beberapa bodyguard yang kuat untuk melindungi dia secara permanen. Aku harap kolaborasi antara para jagoan seperti ini tetap terjadi di paguyuban Sarang Semut ya. Mungkin Braga dengan Sweet Apple, Braga yang kalem dan agak kaku ngadepin cewek macam Sweet Apple kayaknya menarik juga sih. Tapi aku juga pengen lihat Braga dari komik solonya, karena sejauh ini Braga baru dirilis komik isu nomor 0, masih belum ada isu nomor 1, jadi aku masih penasaran dengan aksi dari Braga di komik solonya juga. Oh ya, dan si Biru juga baru merilis komik, ini judulnya Si Biru Hitam Putih. Baru aja komiknya datang, aku belum baca, ini masih ada di dalam plastik, nanti aku bahas ya secepatnya. Oke, itu tadi adalah reviewku dari komik Saboteur. Buat kalian yang tertarik dan pengen beli, pengen baca, kalian bisa pesen di sini, di Instagram ini. Kalian bisa beli dari mereka ya. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para jagoan-jagoan Indonesia seperti ini, jangan lupa klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku di sini. Di sana juga aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!